Halo, selamat pagi. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan anak-anak Miss. Walaupun kita melakukan pembelajaran dari rumah, tapi harapan Miss semua anak-anak Miss dalam keadaan baik dan sehat. Nah, materi kita hari ini adalah materi lanjutan dari fungsi-fungsi atau rumus dasar yang ada di Excel. Di mana materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari ya atau menggunakan beberapa fungsi yang ada di Excel. Itu antara lain adalah fungsi dari penjumlahan, yaitu menggunakan sum. Lalu kita menggunakan fungsi dari mencari nilai rata-rata, yaitu average. Lalu mencari nilai terbesar, max. Mencari nilai terkecil, min. Lalu ada mencari jumlah banyak data yang diisi, yaitu count. Lalu ada perkalian, pengurangan. Oke. Nah, hari ini kita akan menggunakan fungsi dari statistika. Nah, salah satu fungsi yang akan kita gunakan hari ini adalah fungsi if. Ya. Untuk dapat mengetahui cara menggunakan fungsi if, kita menggunakan ada dua contoh kasus soal. Nah, untuk melakukan contoh kasus soal yang pertama, perhatikan di layar berikut ini. Ini contoh kasus soal yang pertama yang kita gunakan untuk menggunakan fungsi if. Contoh kasus soal yang pertama ini untuk mencari nilai kelulusan. Nah, di sini Miss sudah ambil contoh soal yang sudah diisi beberapa kolom, yaitu ada kolom nomor yang sudah diisi, lalu ada kolom nama siswa, ada nama-nama siswanya ada 10, lalu ada nilai bidang studi, yaitu ada 4 bidang studi yang kita ambil sebagai contoh. Itu yang pertama bidang studi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK. Nah, lalu di sini ada jumlah mana jumlah dari 4 bidang studi ini. Fungsi jumlah yang kita gunakan adalah sum. Lalu di sini ada average, nilai rata-rata dari keempat bidang studi dengan menggunakan fungsi average. Nah, untuk penjumlahan dan rata-rata kita sudah menggunakan fungsinya di materi yang sebelumnya. Lalu untuk nilai status, nah ini akan kita cari menggunakan fungsi if. Namun dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan, jika nilai rata-rata di atas 80, maka statusnya nanti hasilnya lulus atau nilainya lulus. Nah, jika nilainya di bawah 80, maka statusnya tidak lulus, berarti dinyatakan tidak lulus. Oke, kita akan coba. Diawali dengan sama dengan, lalu if, buka kurung, kita klik nilai rata-rata. Nah, tadi harus di atas 80, berarti kita lebih besar sama dengan 80, lalu koma. Nah, di sini bisa menggunakan koma atau titik koma, tergantung di laptop atau di komputer kita masing-masing. Nah, kebetulan di laptop Miss itu menggunakan koma, Jadi nanti kalau di laptop kalian tidak bisa menggunakan koma, maka silakan pakai titik koma. Lalu tanda kutip, tanda kutip kita ketik lulus, tanda kutip lagi, lalu koma, tanda kutip. Nah, kalau tadi di atas 80 lulus, maka ini yang sisanya di bawah 80 berarti dinyatakan tidak lulus. Berarti kita ketik tidak lulus. Oke, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini hasilnya tidak lulus. Nah, untuk baris kedua dan sampai seterusnya, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tadi satu persatu. Namun dengan cara itu kita tidak inginkan karena prosesnya sangat lama. Nah, kita bisa copy paste rumus, copy paste langsung muncul hasilnya dengan cara kita klik di baris yang sudah terisi. Nah, lalu letakkan kursor di bagian pojok bawah seperti ini. Nah, setelah kursor berubah, kita tekan, lalu kita drag, kita tarik dia ke bawah. Nah, sudah langsung terisi semua. Kita lihat kebenarannya. Apakah benar dia tidak lulus atau lulusnya.
Nah, di sini tidak lulus. Kita lihat nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75. Sementara tadi yang diinginkan adalah 80. Berarti dia benar tidak lulus. Lalu di sini dinyatakan lulus. Nilainya adalah 82,25. Kita lihat sampai ke bawah. Ya. Tidak lulus 77. Di sini ada 80 dinyatakan lulus, 77 tidak lulus, 85, 80 dinyatakan lulus. Oke. Itulah menggunakan fungsi if ya untuk mencari nilai kelulusan. Ya. Diharap untuk contoh kasus soal yang pertama ini anak-anak Miss sudah bisa memahaminya. Nah, lalu kita ya ke contoh soal yang kedua. Kita menggunakan fungsi if untuk mencari gaji bersih karyawan. Ya. Sini kita ambil 5 contoh soal saja. Nah, ini ada beberapa kolom yang juga sudah Miss isi, yaitu ada kolom nomor, ya, nama. Lalu di sini ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita singkat aja L atau P. L dinyatakan dia laki-laki, P jika dia perempuan. Lalu di sini ada gaji bersih yang sudah kita isi, yaitu ada 200.000, ya, 100.000, 250. Next, lalu ada PPh yang sudah kita tentukan. Ya, di mana PPh ini kita tentukan 10%. Nah, tunjangan total ya dan gaji bersih ini yang akan kita cari ya. Namun dengan ketentuannya untuk tunjangan jika jenis kelamin laki-laki maka ya tunjangan yang diperolehnya adalah 10.000. Nah, jika dia laki-laki karyawannya maka tunjangannya 10.000 ditambah dengan gaji pokok. Nah, jika perempuan tunjangan yang diperolehnya adalah 5.000 ya ditambah dengan gaji pokok. Nah, kita akan coba mencari tunjangannya ya. Sama dengan ya, if buka kurung ya. Nah, tadi jenis kelamin berarti kita cari kolom yang jenis kelamin. Ya, kita klik ya. Jenis kelamin C. Lalu sama dengan ya, tanda kutip. Karena tadi di sini L, maka kita ketik L, tanda kutip lagi, ya, lalu koma, ya, 10.000, ya, lalu koma 5.000, tutup kurung. Nah, di sini kenapa if sama dengan C2? Karena dinyatakan tadi jenis kelamin, karena jenis kelamin maka di C2 itu adalah jenis kelamin, ya, lalu tanda kutip L karena di ya yang nomor 1 itu adalah laki-laki L. Kalau tadi di sini P maka kita ketikkan di sini P. Nah, pakai tanda kutip lalu koma 10.000 ya karena tadi L dia tunjangannya 10.000. Nah, selebihnya dari itu kalau dia perempuan maka 5.000. Kita enter. Oke, jawabannya sudah dapat 10.000. Langsung kita copy paste rumus. Nah, kita lihat ya. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Berarti 10.000, 10.000, 5.000, 5.000, 10.000. Sudah pas dengan rumus. Nah, untuk total, kita lihat ketentuannya. Ya, untuk total, gaji bersih ditambah dengan tunjangan. Kita lihat. Ya, sama dengan ya, gaji pokok. Berarti kita klik gaji pokok ditambah ya dengan tunjangan. Oke, hasilnya 210.000 ya. 200 ditambah 10.000. Lalu kita klik, kita drag. Oke, hasilnya sudah muncul. Nah, sekarang gaji bersih ya. Untuk gaji bersih yaitu total ya yang nanti dikurangi dengan total yang sudah dikalikan dengan PPh. Ya, ini caranya sama dengan ya, tadi total berarti total ini ya di kolom F. Ya, kurang ya karena dikurangkan. Dikurang, buka kurung, ya, buka kurung, lalu di sini total dikali, ya, PPh, G, tutup kurungnya, kita enter, iya hasilnya adalah 189, ya, nah itu setelah dipotong, jadi total dari gaji bersih tadi 210, ya, total dari gaji pokok 210, ya, lalu dipotong dengan PPh 10%, maka gaji bersih yang diperoleh
adalah 189.000. Next, kita copy rumusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus soal yang kedua, ya. Harapan Miss, anak-anak Miss semua ya dapat memahami dan mengerti. Ya, kalau lupa dengan rumus, kita bisa klik ya di baris yang sudah diisi dan kita bisa lihat ya rumusnya ada di bagian atas. Oke. Nah, di sini ada tugas ya. Nah, ini tugas seperti contoh kasus soal yang pertama ya. Untuk mencari status ya lulus atau tidak lulus ya. Nah, lalu mudah-mudahan anak Miss bisa mengerjakan. Lalu ini adalah contoh kasus soal yang kedua ya. Seperti contoh kasus soal yang kedua tadi ya, mencari tunjangan total dan gaji bersih. Nah, demikianlah ya materi kita hari ini. Tadi kita sudah mengerjakan 2 contoh kasus soal ya untuk penggunaan fungsi if. Harapan Miss, anak-anak Miss dapat mengerti dan memahaminya. Sehingga anak-anak Miss dapat dan mampu menyelesaikan kedua tugas ya seperti contoh yang sudah kita bahas tadi. Oke, selamat mengerjakan dan see you.